سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, Bapak RT, RW yang ada di kampung kita ini, mobil khusus saudara saya seperjuangan, Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Ghani SAP MSc, SC apa SC? MSc. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah. Beliau juga baru saja menyelesaikan program S3 Doktor di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, saya lebih dulu ya dari beliau. Saya tahun 2017 selesai, beliau 2020, tapi ilmunya banyakan dia. Mudah-mudahan itu judulnya Ketahanan Nasional dalam Perspektif Al-Quran. Luar biasa, karena beliau orang Lemhanas, menguasai betul materi ini. Maka itu saya mengucapkan salam takzim kepada beliau, kakanda saya yang luar biasa, menjadi inspirasi saya. Sudah umurnya tidak muda lagi, tapi semangat belajarnya. Kalau ada S4 ya pasti S4. Saking S4 ya, ada S3 aja selesai sudah. Tinggal mudah-mudahan nanti dapat anugerah profesor ya. Kan kalau profesor mah bisa jadi jalur karya kita, bisa jadi anugerah honoris causa. Kayak Roma Irama, profesor tuh ya, profesor, tapi dalam bidang musik gitu. Nanti juga Ustadz Fauzi jadi profesor ya. Nah, jadi semuanya kita doakan. Mobil khusus anakku tercinta Ustadz Ahmad Zulfahmi yang baru saja kehilangan istrinya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Semoga bisa melanjutkan cita-cita istri tercinta dalam melanjutkan mengasuh, membimbing anak tercinta, dua orang putri ini, insya Allah menjadi wanita yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz Fauzi yang saya hormati, Ustadz Abdul Manaf, dan juga anak-anakku semua di sini. Ustadz Mahendra, alhamdulillah baru saja datang, dan Ustadz Ubaidillah. Di sini ada juga Ustadz Nurul Huda, Ustadz Syarif, semua nih teman-teman beliau waktu mondok di Al-Quraniyah angkatan pertama. Jadi Ustadz Zulfahmi ini angkatan pertama yang alumni Pondok Pesantren Al-Qurani. Sekarang sudah kurang lebih 14 angkatan. Berarti angkatan pertama ini wajar kalau udah nikah semua. Tinggal atu yang belum kawin, Bedi Maulana. Ya, tahu kemana tuh bocah? Hadirin rahimakumullah, kita mendengar, saya terutama dan keluarga besar Al-Quraniyah turut berbela-sungkawa yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah, di mana almarhumah ini adalah sosok yang penyabar, santun, solehah, dan ini adalah satu ungkapan dari batin saya bahwa saya melihat istrinya Ustadz Zulfahmi ini betul-betul solehah. Saya dengar puasa sunnahnya juga rajin, bahkan tidak pernah tinggi bicaranya terhadap suami. Ini salah satu ciri kesolehannya. Oleh karena itu saya yakin, hakul yakin, apalagi matinya syahid ya, mudah-mudahan beliau saat ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian,
manusia tidak ada yang tahu di mana dan kapan dia itu akan meninggal dunia. Karena jangankan mati, besok kita mau ngapain aja belum tahu apa yang kita perbuat besok. Mada taksibu goda, apa yang kita berbuat lakukan besok itu belum tentu kita tahu. Walaupun rencana boleh sudah merencana, tapi Allah al-insan bitafkir, wallah bitadbir. Manusia cuma punya rencana, tapi Allah yang menentukan perencanaan itu. Oleh karena itu, kalau kita ngomong sama orang janji, ucapkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ini teguran keras buat Nabi. Ketika ada orang bertanya, orang kafir Quraisy bertanya, ya Rasulullah mengenai tentang satu hukum, Nabi bilang besok saya jawab, inni fa'ilun dzalika ghada. Tapi ternyata besok nggak ada juga turun wahyu. Besok nggak ada sampai ditegur. Makanya illa ayyasha Allah. Kecuali kita ngomong insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang meninggal dunia sampai saat ini nggak tahu kapan dia meninggal. Ada orang meninggal dunia yang mungkin di tempat tidurnya. Ada orang meninggal dunia sedang khatib Jumat. Ada orang meninggal dunia sedang sholat Jumat. Yang udah pada pulang dia nunduk aja, kirain tidur. Pada saat dipegang tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Tapi bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Sebab dalam Al-Quran surat Al-Anfal An-Nahl ayat 32 nyata Allah katakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Alladzina, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, dicabut nyawanya itu thayyibin, dalam keadaan baik, solehah, soleha. Mereka yaquluna, tuh malaikat ngomong, salamun alaikum, salam atas kamu. Ini orang yang solehah meninggal, orang yang wafat meninggal, baru saja dia meninggal dunia, langsung disambut dengan mengatakan, salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu begitu. Salam atas kamu, masuklah kamu ke dalam surga. In kuntum, masuklah kamu ke dalam surga. Udkhulul jannata bima kanu yaksibu. Artinya apa yang kita perbuat ini udah dijanjikan sama Allah. Nah, saudaraku, kita kembali. Orang-orang yang beriman ketika dia meninggal dunia ada pertolongan Allah. Insya Allah Allah mudahkan ruhnya keluar dari jasad. Nabi gambarkan malaikat ketika mencabut nyawa, itu wajah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan bidul wujuh, mukanya itu, wajahnya itu putih. Bahkan diibaratkan seperti cerahnya sinar matahari. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar-benar istiqomah keimanannya, insya Allah saat sakaratul maut kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu bagaimana orang yang sering ahli maksiat, orang-orang kafir? Ada dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa orang-orang kafir itu dinyatakan walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadzuqu adzabal hariq. Begitu katanya dalam surat Al-Anfal ayat 50. Bagaimana? Sekiranya kamu melihat walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikah, ketika malaikat mencabut, mewafatkan orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum, itu orang-orang kafir yang mau meninggal, dipukulin wajahnya itu, yadribuna wujuhahum, dipukul, gedebuk. Cuman kita orang tahu mukulnya, nggak kelihatan, betul. Wa adbarahum, punggungnya juga dipukulin, gedebuk. Tuh, apa sambil ngomong? Wadzuqu adzabal hariq, nih rasakan azab yang sangat pedih. Tuh, sambil dipukulin. Mengapa? Karena ketika orang kafir itu meninggal dunia, ruhnya susah keluar. Karena susah keluar, dalam ayat lain nyatakan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim
dalam menghadapi ghamaratil maut, sakaratil maut. Apa? Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat-malaikat yang mencabut nyawa tadi itu basitu aidihim. Mereka itu memukul dengan tangan mereka. Dipukulin coba sambil ngomong, akhriju anfusakum. Keluar, 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 ayo keluar, keluar. Terus kita didorong-dorong malaikat tuh, ditekan, dipukul, didorong biar cepat keluar dari badan. Na'udzubillahi min. Ini dahsyatnya sakaratul maut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut itu dia megang ini. Ini ada bak, kalau bahasa baskom tuh, baskom air. Nabi kan meninggal dunia panasnya tuh luar biasa tinggi. Ya, ini tangan Nabi sampai ke baskom. Dalam riwayat gitu. Baskom, apa dia bilang? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu penuh dengan kepayahan. Sakarat itu artinya ghamrah wa syiddah. Ghamrah artinya kepayahan. Jadi sakaratul maut itu artinya bermakna ghamrah wa syiddah, kepayahan yang sangat. Rasul saja menghadapi sakaratul maut payah, dengan sangat-sangat payah, sampai bilang la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Itu siapa yang ngomong? Aisyah. Aisyah yang ngomong, menirukan bagaimana Rasulullah begitu berat menghadapi sakaratul maut. Itu Nabi yang punya dosa, maksum. Bagaimana kita yang ahli maksiat? Bagaimana kita yang selalu berbuat zalim kepada Allah? Yang tanpa terasa kita banyak melakukan korupsi walaupun kecil-kecilan. Betul? 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 Kau betul? Coba bayangin, kita banyak banget dosa. Apalagi dosa para suami yang sering ngebohongin bini. Kalau kena ada. Sering gak ngebohongin bini? Tuh jujur tuh. Sering kan? Masya Allah, bagaimana dosanya tiap hari kita zalim sama istri kita. Apa enggak dosa? Dosa. Nanti di hari kiamat kita semua nih yang berbuat zalim pada saat sakaratul maut susah. Makanya sering-sering minta maaf sama bini. Kalau mau tidur, Umar bin Khattab diriwayatkan setiap mau tidur dia minta maaf dulu sama istrinya. Istriku maafin saya, takut besok kita nggak ketemu lagi tuh. Nah makanya bapak-bapak saya ajarin, ntar mau tidur sama bini minta maaf. Tiap malam minta maaf. Karena banyak orang yang tidur nggak bangun-bangun, betul? Karena banyak banget ngebohongin istri. Dosanya banyak, mati. Bisa masuk neraka lantaran banyak berbohong, berbuat zalim terhadap istri kita. Makanya sayang istri. Tuh Ustaz Zulfahmi ngomong, ya Allah kalau udah nggak ada begini terasa. Kenapa nyanyi? Kalau sudah tiada. Ini baru terasa. Maka saya cerita sedikit, boleh saya cerita sedikit? Boleh. Ya Allah boleh, gimana betul? Ada seorang yang bernama Qasim bin Muhammad. Dia ini datang ke rumah seorang yang ditinggal mati oleh istrinya. Namanya siapa? Namanya adalah Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab ini dia habis ditinggal mati oleh istrinya tercinta. Ini Muhammad bin Ka'ab ahli ibadah dulu di zaman Bani Israel. Ini orang ahli ibadah, ahli ta'ah, orang alim, ahli ijtihad. Satu ketika dia ditinggal mati oleh istri yang sangat dicintainya, sangat dikaguminya, kemana-mana berdua. Nggak mau kepisah, kemana aja maunya berdua. Tapi ternyata meninggal dunia, dia hampir terpuruk. Ini seorang ulama, seorang alim, karena merasa kehilangan istrinya, kemudian dia akhirnya mengurung diri di kamar, enggak keluar-luar, ngajar kagak, ngasih fatwa kagak. Pokoknya udah enggak mau lihat dunia, saking apa? Saking merasa kehilangan seorang istri yang cantik cerita. Cantiknya karena cerita lagi. Luar biasa. Akhirnya apa? Orang semua pada bingung, bagaimana ini ya? Syekh kita ini nggak mau keluar, kita butuh dia bimbingan, tapi dia berbulan-bulan nggak mau keluar. Orang semua datang ke rumah tiap hari berduyun-duyun datang menghibur, nggak ada yang dia mau keluar.
Sampai satu ketika semua orang keluar, ada seorang wanita datang mendengar kabar bahwa Muhammad bin Ka'ab pada saat itu dia tidak mau keluar. Akhirnya pas dia keluar, ternyata dia baru mau keluar karena terdengar berita ini orang gak mau keluar, saking merana dia, tersiksa dia. Kalau angkatan tahun lalu tuh, angkatan tahun 70-an pasti tahu kalimat itu. Kalau Sasari orang tahu. Bab lahirnya baru tahun 90-an, 80-an. Kalau tahun 70-an pasti hafal, merana dia, tersiksa dia. Apa itu? Roma. Singkat cerita, ini wanita tadi semua orang berkunjung pada pulang, tapi ada satu wanita yang mengatakan kepada keluarganya, Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwa wahai, salamkan takdim kepada tuan ulama besar Muhammad bin Ka'ab. Saya ingin menyampaikan salam kepada beliau. Saya ingin bertanya tentang suatu hukum. Saya nggak mau pulang. Di depan rumah aja nih, di depan pintu nggak mau pulang. Akhirnya karena nggak mau pulang, pihak keluarga bingung, ini bagaimana, mana wanita? Coba dah Tuan Syekh, tolong kau temuin. Ditemuin juga, suruh dia masuk ke ruang tamu, berkata, wahai Tuan Syekh, saya mau bertanya. Saya nggak mau bertanya sama orang lain, kepada Tuan Syekh. Apa dia bilang? Pertanyaannya, saya mau nanya, andai kata saya punya, saya minjam perhiasan yang sangat bagus, perhiasan itu. Kemudian saya pakai perhiasan itu, sudah lama saya pakai, berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun. Tetangga saya nggak minta-minta, yang minjemin. Tiba-tiba dia datang meminta kalung saya yang saya udah pakai lama. Itu milik dia, dia ambil. Apakah boleh saya mempertahankan itu? Apakah tidak? Tidak boleh. Kamu berdosa, kembalikan kalung dia. Begitu. Akhirnya dia tanya lagi, kalau begitu Tuan saya bertanya lagi, bagaimana kalau saya pertahankan? Saya pakai terus. Kamu berdosa. Balikin. Akhirnya udah gitu gimana? Nah, setelah itu dia bilang, baik, semoga Allah merahmatimu Tuan Syekh. Sekarang kalau itu disuruh balikin, saya mau nanya, Anda kehilangan seorang istri Anda adalah titipan Allah. Kenapa engkau begitu susah payah, nggak mau keluar, nggak mau ngelihat dunia ini lagi, nggak mau ngajar, nggak mau memberikan fatwa kepada umatmu yang sangat butuh kepadamu? Kau seolah-olah merasa kehilangan orang yang minjemin, padahal yang minjemin lebih berhak mengambil daripada engkau yang dititipin. Dengar begitu dia tersentak dan sadar. Akhirnya setelah itu dia bersadar, dan setelah itu dia langsung mengatakan, oke, saya akan keluar dari sini. Terima kasih kau sudah menyadarkan saya. Baru setelah itu dia mengajar, berijtihad lagi dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Ini saya pesan kepada anak saya, Ustadz Fahmi. Tiap hari dia ngajar, ke sekolah, kemana dia ngajar. Abi cuma pesan, istri, anak, jabatan, tahta, semuanya yang kita punya saat ini cuma titipan. Yang punya cuma Allah. Sekarang Allah, kita sayang banget yang istri kita, Allah yang punya. Sekarang Allah mau ambil kapan aja. Lah, kita harus tabah dan sabar. Ada di pojok saya ngomongin, ngomong sih enak. Betul nggak? Ngomong sih enak. Gue juga pasti nah. Tapi terus terang saya bangga. Ini anak saya dulu waktu mondok, baru berapa bulan berangkat ini ke mana? Ke kebun binatang. Apa binatang kalau nggak salah? Taman mini. Naik mobil. Ada orang dermawan, Ustadz, saya mau ngajak anak-anak ke taman mini bahagian para santri. Boleh. 2 mobil, 3 mobil apa 2 mobil? Nanti lupa namanya satu mobil kan banyak banget, bocah kecil, masih kecil banget. Kelas 1 SMP, kecil banget, naik dia paling pinggir, berdua sama Bawe, si Bawe. Singkat cerita, di mobil itu belum dikunci, giliran bilukan, nya kebuka. Bocah jatuh pada gelinding, gedebuk. Akhirnya pada patah.
Semua pada patah, bawah patah, dia juga patah. Berbaring di rumah berbulan-bulan. Kiai Haji Abdul Ghani datang. Dia bisa bilang, Ustaz bagaimana ini? Udah biarin, jangan pulang. Tuh hebatnya dia. Orang lain udah saya ajak pulang, emang anak saya, tapi dia biarin, biar dia mandiri, biar dia belajar. Wow. Saya ingat banget tahun berapa tuh ya? Tahun berapa, Mi? Masih kecil ya? Masih kecil. Cuman alhamdulillahnya dia kagak nangis, kagak ngapain di bocah. Ternyata Allah kasih, Allah tahu ini orang kuat. Walaupun kecil orangnya tapi kuat imannya. Buktinya Allah ambil yang paling dia sayang. Kalau kita belum tentu kuat. Betul lah, betul. Bisa memble lebih pada memble kita mah. Tapi dia kuat, dia bisa senyum depan kita, bayangin. Ya kalau lagi banyak orang kan. Dah. Cari lagi. Dan sekarang banyak sayang. Saudara yang dirahmati Allah SWT, itulah makanya sakaratul maut ini luar biasa, merenggut nyawa istrinya. Bayangkan, saya ada ijazah dari kiai saya di Sobron, tolong amalin ini. Kata saya, amalin ini. Apa ya? Hayyu ya qayyum 1000 kali. Abu ya, guru saya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Ketika saya ke sana, berapa kali saya ke sana, saya ketemu, dia kasih ijazah ke saya. Di Sobron, ini kalau nanti ada orang yang memang mungkin sakaratul maut atau apa, atau bukan baca amalin. Apa? Ya Hayyu ya qayyum tiap hari 1000 kali. Abu ya sudah 7 kali masuk ruang ICU. Tapi sudah 7 kali, semua orang sudah menyatakan ya ini, dokter juga udah nyerah. Tapi di hati saya nggak pernah putus. Ya Hayyu ya qayyum, ya Hayyu ya qayyum, ya Hayyu ya qayyum. Akhirnya 7 kali masuk ruang ICU, 7 kali keluar. Alhamdulillah sampai detik ini Abah masih dipanjangkan umur. Waktu itu tahun berapa? 2013 saya kesana. Ternyata dia sakit, ya kalau emang Allah masih izinkan, masih panjang umurnya. Baru kemarin, 1 tahun yang lalu dia meninggal dunia. Maka itu ini saya kasih Ustadzul Fahmi, tolong baca ini, barangkali Allah ijabah. Ternyata Allah SWT berkehendak lain, Allah ambil istri tercintanya, sang permata, sang permaisuri yang selalu mendampingi beliau di kala pagi, siang dan sore. Itu saya katakan sakaratul maut ini luar biasa. Ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika ditanya, Ibrahim bagaimana sakitnya sakaratul maut? Itu kayak panggangan daging dibakar, besinya kan merah, dituangin apa sih namanya, kain wol. Bunyinya gimana bunyinya? Nyes gitu kan. Begitu ditarik, jes. Itu kayak gitu gambaran orang sakaratul maut. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh umatnya, ya Musa bagaimana gambaran sakaratul maut? Itu katanya seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Dikulitin hidup-hidup sama orang yang suka jagal tuh. Bagaimana sakitnya coba? Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa orang meninggal itu seperti ditebas dengan pedang. Sakitnya seperti apa? 360 pedang kalau kata Nabi. Sakitnya luar biasa. Maka itu bagi kita orang yang selalu beramal soleh, ketika orang mau meninggal dunia, dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi itu jelaskan bahwa kalau ada orang soleh yang mati, itu orang yang soleh itu didatangi iblis. Semua manusia yang mau sakaratul maut datang ke iblis. Untuk apa? Menggoda. Jangan sampai ini orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka Umar Ibn Khattab mengatakan, kalau ada orang yang meninggal dunia, dampingin, talqinin, ucapkan kalimat, ajarin dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Tuh. Kenapa? Karena di situ dia sedang berjuang menghadap kepada Allah dengan matinya husnul khatimah. Jangan ditinggal sendiri. Kalau udah sakaratul maut, kalau orang udah bisa ngomong apa-apa, bisikin. Kalau masih bisa ngikutin la ilaha illallah, dia pasti ucap la ilaha illallah. Tapi kalau udah mengucap, udah diam aja, mata yang melotot aja, maka bilang Allah, Allah, Allah,
Allah, Allah. Kalau la ilah dicabut, artinya tidak ada Tuhan. Bisa syirik ya. Hadirin rahimakumullah. Itu gambaran betapa sakaratul maut luar biasa. Kalau orang-orang soleh saja begitu takut, sakit menghadapi sakaratul, bagaimana kita yang soleh kagak apa kagak? Gimana hasil kita? Bagaimana besok ketika kita mati? Apakah kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah? Padahal Nabi katakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tuh. Talqinkan, bisikin. Karena di situ dia akan datang iblis yang menjelma menjadi saudaranya, babanya, emaknya, orang-orang yang gurunya menjelma pada itu iblis. Tapi ingat, ketika orang-orang soleh, dia biasa bergaul dengan orang-orang soleh, yang datang kepada dia adalah orang-orang yang suci, malaikat-malaikat yang mengajak dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia insya Allah bisa. Maka Ahmad bin Hanbal ketika ayahnya meninggal, itu diceritakan bahwasanya ketika ayahnya meninggal itu dia ngambil kain mau ngikat apa? Dia mau ngikat jenggot babanya, mau diikat jenggot babanya ngomong, enggak, aku nggak mau sedikit pun. Kalau bahasa kita begitu, aku nggak mau sedikit pun, aku mau sedikit pun. Pas begitu udah diikat begitu, dia kaget, kenapa ayahanda ngomong kayak gitu? Ternyata dia sempat sadar, ditanya, ayah tadi kenapa ayahanda itu ngomong ucapin tidak, aku tidak mau sedikit pun. Wahai anakku Hambali, dia katakan bahwa aku tadi datengin iblis mengajak kepadaku, ucapkan kalimat tidak ada Tuhan, ada Tuhan selain Allah. Apa akhirnya? Tidak, aku tidak mau sedikit pun. Ini orang soleh, dibujuk nggak mau. Kenapa? Ahli ibadah. Tapi bagaimana orang-orang yang kufar, orang-orang yang ahli maksiat, itu nanti yang datang kepada dia itu menjelang kematian, orang-orang teman-temannya yang saat dia main judi, yang suka main gaplek, nah itu teman-temannya tuh datang tuh. Ada di sini suka main gaplek ada? Banyak. Sini mah nggak ada di sini. Nggak ada di sini mah. Buktinya tuh nggak ada yang main gaplek. Nggak tahu di rumah mantar. Saudaraku, ini gambaran. Maka itu, hadirin rahimakumullah, inna nafsal mu'mini, sesungguhnya jiwa ruh orang yang mukmin itu takhruju, ya, keluarnya itu apa? Rasikhon. Nih keringat keluar. Kalau orang mati keringat keluar di dahi nih. Di dahi keluar keringat orang mati. Di dahi keluar, itu insya Allah alamatul khair, alamatul jannah. Amin. Karena orang mati itu kita lihat, oh keringetan, wah ini insya Allah ahlul khair. Tapi susah yang begitu, susah. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan kepada anakku Ustaz Zulfahmi yang saat ini memang sangat terpuruk karena ditinggal istri tercinta, 2 orang masih kecil-kecil. Ya Allah, mungkin kalau saya nggak mampu, tapi beliau mampu. Tegar, bangkit berdiri. Kenapa? Ayahnya yang mendidik dia untuk tegar. Bapaknya juga pernah ditinggal istrinya juga. Betul? Untung cepat-cepat ada gantinya. Ya kan? Memang terasa kalau kita laki-laki ini, orang perempuan dia bisa bertahan berpuluhan tahun nggak ditinggal mati, dari muda sampai tua dia nggak kawin lagi, biasa orang perempuan. Kalau kita, bini kita mati, kita udah bingung. Baring gini, baring lirik, mana lagi ganti? Laki-laki nggak ada yang tahan sama Hendra. Hei. Gitu, perempuan dia bisa bertahan, dia bisa ngidupin anak. Maka kalau rumah tangga bininya mati, anak bingung. Tapi kalau babanya yang mati, ini anak insya Allah nurut, keturut sampai tua. Kok gak amin? Mati suaminya yang mati. Dan kita semua pada sehat sampai tua semuanya, amin. Satu pahami, Allah kasih ketabahan, Allah kasih keikhlasan. Kalau kita ikhlas, insya Allah istri saat ini sedang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pesan habis satu, nanti didik anak kita dengan Al-Quran. Ente suruh dia belajar Quran sampai jadi hafidh Quran. Nanti dia akan membela ayah dan bundanya di kemudian hari. Nanti dia akan narik-narik orang tua
mendudukan anaknya di singgasana, dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sinar mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari menyinari dunia. Insya Allah, Ustadzul Fahmi, ente akan ditolong sama anak. Saat ini tugas ente membesarkan, mendidik. Maaf, kalaupun nanti antum misalnya nikah lagi sama orang lain, karena masih muda, nggak mungkin sampai tua, sampai bongkok orang yang lagi nggak mungkin. Kasihan, betul nggak? Bukan nyuruh kawin, bukan, ini mah bukan. Tapi kan kasihan juga, masih muda, matanya masih ngelirik tuh masih tajam gitu ya. Ya saja nenek aja dulu lirik. Ya, saudara yang dirahmati Allah, tapi sabar. Insya Allah kesabaran nanti Allah ganti dengan rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Allahumma waffiq lakum wa thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.